Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sendar Hakim. Saya akan menyampaikan materi mata kuliah Ulum Al-Quran dengan dosen pengampu Bu Siti Jaroh, SHI, MSI, yang berjudul Al-Qurra wal Qiraat. Pengertian Qiraat. Qiraat adalah jamak dari qiraah, yang berarti bacaan. Sedangkan menurut bahasa, merupakan isim masdar dari lafaz qara'a, yang berarti membaca. Maka qiraat berarti bacaan atau cara membaca. Sedangkan menurut istilah, qiraat adalah salah satu mazhab atau aliran pengucapan Al-Quran yang dipilih oleh salah seorang imam qurra sebagai suatu mazhab yang berbeda dengan mazhab lainnya. Macam-macam qiraat. Macam-macam qiraat ditinjau dari 3 segi. Yang pertama, dari segi kuantitas, yang kedua dari segi kualitas, dan yang ketiga ditinjau dari segi nama. Yang pertama dari segi kuantitas, yaitu qiraat sab'ah atau qiraat 7. Qiraat 7 adalah 7 versi qiraat yang dinisbatkan kepada para imam qiraat yang berjumlah 7 orang. Yang pertama, Ibnu Amir atau Abu Al-Yasabi. Yang kedua, Ibnu Kasir, Asim, Abu Amr, Hamzah, Nafi, dan Al-Kisai. Selanjutnya, qiraat asyarah atau qiraat 10. Qiraat asyarah disandarkan kepada 10 imam ahli qiraat, yaitu 7 dari qiraat sab'ah, ditambah lagi 3 orang, yaitu Abu Ja'far, Ya'qub, dan Khalaf bin Hisham. Selanjutnya, qiraat arba asyarah atau qiraat 14, yaitu qiraat yang disandarkan kepada 14 orang ahli qiraat, 10 orang dari qiraat asyarah, ditambah 4 orang. 4 orang ini yaitu yang pertama Al-Hasan Al-Basyari, yang kedua Muhammad bin Abdurrahman, yang ketiga Yahya bin Al-Mubarak Al-Yazidi An-Nahawi Al-Baghdadi, yang keempat Abu Al-Fajr Muhammad bin Ahmad As-Sanbuj. Yang kedua dari segi kualitas. Berdasarkan penelitian Al-Jazari, qiraat dikelompokkan dalam 6 bagian, yaitu mutawatirah, masyhurah, ahad, sazah, maudhu, dan mudraj. Dan jika ditinjau dari segi nama, para ulama berpendapat terbagi menjadi 4 bagian, yaitu qiraat, riwayah, thorik, dan wajah. Sejarah perkembangan qiraat. Sejarah perkembangan qiraat dibagi menjadi 4 masa, yaitu qiraat pada masa Nabi dan sahabat, yang kedua qiraat pada masa tabi'in dan imam qiraat, yang keempat qiraat pada masa pembukuan qiraat, dan yang keempat qiraat pada masa sekarang. Qiraat pada masa Nabi dan sahabat. Periode pertumbuhan qiraat diperkenalkan oleh Nabi sendiri dalam bentuk lisan, seperti yang diajarkan malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian diajarkan kepada para sahabat. Orisinilitas Al-Quran sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sudah tidak diragukan lagi, karena yang dijadikan parameter pada penulisan ialah hafalan yang ada pada hafalan Rasulullah dan para sahabat. Qiraat pada masa tabi'in dan imam qiraat. Permulaan abad ke-2 Hijriah, beberapa orang memfokuskan pada dilema qiraat, yaitu sebagian besar dari tempat kawasan Islam yang menerima kiriman kopian mushaf Utsmani. Eksistensi para pakar qiraat tidak hanya terfokuskan pada daerah Islami, tetapi relatif ke beberapa wilayah. Pada masa ini, para imam qiraat yang populer menggunakan nama imam qiraat sab'ah, yaitu Ibnu Kasir, Nafi, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, dan Kisai. Selanjutnya, qiraat pada masa pembukuan qiraat. Ilmu qiraat semakin berkembang, serta banyaknya pengkaji Al-Quran yang memfokuskan kajiannya terhadap qiraat.
Sampailah pada periode pembukuan ilmu qiraat. Hal ini ditandai dengan keluarnya buku Al-Qiraat yang ditulis oleh Abu Ubaid bin Salam. Dengan penemuan yang dilakukan Abu Ubaid bagi pakar qiraat ialah untuk merekam pandangan-pandangan baru perihal disiplin ilmu qiraat pada karya tulis. Dan yang terakhir, qiraat pada masa sekarang. Perkembangan qiraat pada masa sekarang seperti kembali ke qiraat pada berkembang bermulai dari awal lagi. Bisa ditinjau dari beberapa kriteria berikut. Yang pertama, tersebarnya qiraat di wilayah kaum muslimin. Dan yang kedua, percetakan Al-Quran yang dengan berbagai macam riwayat. Yang ketiga, kaset. Dan yang keempat, berdirinya lembaga atau fakultas yang peduli dengan ilmu qiraat. Tingkatan qiraat. Para ulama mengklasifikasikan menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama, al-mutawatir, al-masyhur, al-ahad, as-saj, al-maudu, dan al-mudaraj. Sebagian ulama lainnya juga membagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama, qiraat yang sahih dan kaidah bahasa Arabnya serta rasm al-mushaf. Dan yang kedua, qiraat yang sahih dan kaidah bahasa Arabnya akan tetapi menyalahi rasm al-mushaf. Sementara itu, ada juga para ulama yang membagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu al-mutawatirah dan as-sahihah. Pengaruh qiraat sampai terhadap istimbat hukum. Istimbat hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk melahirkan ketentuan hukum yang baik yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Perbedaan antara qiraat satu dengan qiraat yang lain bisa saja terjadi karena perbedaan huruf, susunan kata, bentuk kata, penambahan, i'rab, dan pengurangan kata. Perbedaan qiraat Al-Quran yang berkaitan dengan substansi lafaz atau kalimat ada kalanya mempengaruhi makna dari lafaz dan ada kalanya tidak. Perbedaan-perbedaan ini sedikit banyaknya membawa perbedaan makna yang berpengaruh kepada hukum dan istimbat darinya. Hikmah beragamnya qiraat yang sahih. Yang pertama, menunjukkan betapa terpeliharanya kitab Al-Quran dari perubahan dan penyimpangan. Padahal kitab ini mempunyai banyak segi bacaan yang berbeda-beda. Yang kedua, meringankan umat Islam dan memudahkan mereka yang membaca Al-Quran. Yang ketiga, bukti kemukjizatan Al-Quran dari segi kepadatan makna atau ijaznya, karena setiap qiraat mempertunjukkan suatu hukum syariat yang tentunya tanpa perlu mengulang lafaz. Yang terakhir, memperjelas terhadap apa yang masih mungkin global dalam qiraat lain. Yang dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum